Puncak musibah, puncak musibah terjadi dalam hidupmu adalah kekuranganmu terhadap kesabaran, ketidakmampuanmu untuk bersabar. Puncak tertinggi dari musibah adalah kurangnya kesabaranmu. Bukan musibahnya yang besar, tapi sabarnya yang kecil. Bukan kegedean musibahnya, bukan, tapi sabarnya yang kurang sabarnya, teman-teman. Coba deh perhatiin, orang-orang besar ujiannya juga nggak kalah besar darimu itu, tapi kenapa kok mereka santai aja, biasa aja, hebat aja, takwa aja, baik-baik saja? Kamu diberi ujian nggak seberapa, tapi udah, saya adalah perempuan paling malang di dunia. Yakin dunia, se-Indonesia deh. Emang iya se-Indonesia, se-Jakarta deh. Masya Allah, Masya Allah. Ngerasanya udah dunia kiamat di atas kamu gitu, kayak ada gunung runtuh di atas kamu. Padahal nggak segitunya. Masalahnya karena bukan beban hidupnya yang berat, bukan musibahnya yang berat, bukan ujiannya yang besar, melainkan sabarnya yang kurang, sabarnya yang kekecilan. Makanya Bu, Kak, Dek, Nak, bukan minta ujiannya segera diselesaikan, bukan, akan tetapi berusaha untuk membesarkan sabar, sabarnya yang besar. Kalau bicara musibah, kalau bicara ujian, kalau bicara cobaan, semua orang hidup ya pasti punya, namanya juga hidup, emang pasti banyak masalahnya dah. Kalau mau banyak buahnya pasar induk. Kan begitu. Emang namanya hidup pasti banyak masalahnya. Enggak yang kecil, enggak yang besar. Enggak yang tua, enggak yang muda. Enggak yang kaya, enggak yang miskin. Enggak yang cakep, enggak yang kurang cakep. Semuanya sama-sama punya ujian, semuanya sama-sama punya cobaan. Enggak tuh Ustazah, tuh orang itu kayaknya nggak pernah punya ujian dah. Itu kalau ada orang kamu lihat kayak nggak punya ujian, pasti dia salah satu dari dua orang. Satu, yang sabarnya gede sehingga semua permasalahan hidup bisa dia selesaikan dengan kesabaran, sehingga tampaknya semuanya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Atau yang kedua, karena dia menyembunyikan luka di dalam hatinya dan menampakkannya hanya yang indah-indah saja. Sebagaimana kamu juga, orang yang nggak mengenalmu mungkin juga ngelihat hidup kamu nggak ada masalahnya, kecuali kalau kamu bising banget di media sosial, kecuali kalau kamu rame banget ngasih tahu orang-orang betapa besar ujianmu itu, jual penderitaan, jual kok penderitaan. Kalau mau jual tuh jualan yang bener-bener aja, jual kerudung, jual abaya, ya kan, jual mukena, jual buku. Jual apa lagi? Jual es teh,
nggak apa-apa. Jangan jual penderitaan. Dong rasanya orang yang paling menderita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya kasih tahu, Bu. Saya kasih tahu nih, Bu, Kak, Dek. Ini kok yang nyaut sama semua? Saya kasih tahu nih ya, ujian kamu itu nggak ada yang baru. Saya kasih tahu, ujian kamu itu nggak ada yang baru. Jangan ada yang pernah merasa bahwa saya adalah orang pertama yang diuji dengan ujian semacam ini. Nggak ada ceritanya. Kalau kamu merasa saya adalah istri yang dihianati, jutaan perempuan mengalami hal yang sama dengan kamu itu. Jualanmu nggak laku. Nggak ada ujian baru, nggak ada. Semuanya udah pernah terjadi. Semua ujian sudah pernah terjadi. Kamu dikasih sakit, kamu bukan orang baru yang dikasih sakit itu. Jutaan orang-orang di atas muka bumi ini mengalami hal yang sama denganmu. Maka jangan pernah merasa jadi orang yang paling menderita. Sebab musibah yang sesungguhnya, musibah yang sebenarnya adalah qillatus sabri, kurangnya sabar. Dulu ada nih seorang santri. Dia kalau seorang pelajar lah ya, dia kalau siang gitu ngaji sama gurunya, ketemu sama kiainya gitu, terus belajar. Tapi ngadunya banyak banget, ngeluhnya banyak banget. Satu hari dia datang, saya kesel sama ibu saya, dia pilih kasih antara saya sama adik saya. Ntar besoknya lagi dia ngaduin, bapak saya galak. Besokannya lagi dia ngaduin, guru, kakak saya tuh suka menzolimi saya. Ntar besokannya lagi ngaduin temennya. Ntar besokannya kayak banyak banget gitu. Kayak semua orang nggak ada yang sesuai dengan yang dia inginkan gitu. Gurunya bilang gini, nak, besok tolong bawain ember, bawa gelas, bawa sendok, bawa garam. Ember, gelas, sendok, garam. Namanya murid, nggak usah banyak tanya. Dia juga nggak nanya buat apa guru nggak. Dia tahu yang namanya diperintah sami'na wa ata'na. Sama kayak ibu-ibu kan juga gitu. Adik-adik semuanya juga gitu. Jangan foto, jangan video, ya udah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Jangan cari-cari. Kamu mau tahu ustazah ya? Iya sih. Kenapa kamu foto? Kan tadi dilarang keras, saya pelan-pelan kok. Yang namanya nggak boleh, udah ikut aja, biar mudah-mudahan ilmunya manfaat. Amin. Besokannya dia bawa tuh semua yang diperintahkan sama gurunya. Gurunya bawa dia ke sumber air, ke sumber, kayak ke danau gitu. Danau nggak seberapa besar, danau kecil gitu. Airnya jernih. Diambil tuh air tersebut itu, penuhin ember, penuhin gelas. Kemudian gurunya mulai mengambil sesendok garam, diletakkannya di gelas, diletakkannya di ember.
Kemudian muridnya nih, air di gelas tadi itu yang udah terisi dengan garam sesendok, diaduk sama gurunya, kemudian bilang, coba minum. Begitu dia minum sedikit aja dia udah mau muntah. Kenapa tuh gurunya? Asin banget guru. Sekarang cobain nih yang di ember, dituangkan sesendok garam. Coba. Asin juga sih guru, tapi nggak terlalu, nggak kayak yang tadi. Yuk bawa lagi ke sumber tadi itu, danau, dilemparkan sesendok garam, kemudian diambil air segelas, coba minum. Dia enak. Asin? Enggak. Sedikit? Enggak. Enggak terasa garamnya? Enggak. Nah, ingat ucapan saya, musibah dalam hidupmu, ujian dalam hidupmu, cobaan dalam hidupmu, permasalahan dalam hidupmu, tak lain, tak bukan hanyalah seperti sesendok garam. Ketika ia jatuh ke hati yang sempit, ketika ia jatuh ke tempat yang sempit, asinnya akan sangat terasa. Akan tetapi ketika ia jatuh ke hati tempat yang lapang, maka asinnya tak akan lagi kau rasakan. Nah, maka bukan masalahnya yang diperkecil, akan tetapi hatinya yang diluaskan, hatinya yang dibesarkan, agar ujian yang besar-besar jadi tak lagi terasa. Gitu. Ibu-ibu pernah ketemu orang yang kayaknya pusing mulu dalam hidup, sumpah mulu dalam hidup? Pernah? Atau saya ustazah orangnya? Atau kamu merasa begitu tuh, hidup kamu, ih ustazah hidup saya ini pusing mulu ustazah, kayak ujian gak berhenti-berhenti gitu loh ustazah. Masalah satu selesai, yang satu lagi, yang satu belum selesai, datang lagi yang lain. Belum dari urusan suami, belum dari urusan anak, belum dari urusan mertua, urusan ipar, urusan saudara, belum lagi urusan sama diri saya sendiri. Bu, bukan ujiannya yang harus kamu kecilkan, akan tetapi hatimu yang kurang luas. Hatimu kurang luas, sabarmu yang kekecilan, hati kamu yang kurang lapang. Coba hatinya lapang, ujian segede apapun nggak akan lagi kamu rasakan. Itulah yang saya lihat hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu. Hati mereka lapang menerima berbagai macam ujian dalam kehidupan. Ibu, mata saya ini, sepasang mata saya ini berlumuran dosa, tapi Allah izinkan mata saya untuk memandang wajah perempuan yang bahkan nyaris tidak pernah berhenti tersenyum. Ibunda dari guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid, Hubabah Zahra. Bu, senyum mulu. Mungkin ada di antaramu yang pernah berjumpa. Saya rasa membenarkan ucapan saya. Sampai saya nggak tahu mukanya kalau lagi nggak senyum kayak gimana gitu. Hubabah Zahra, ibu dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Itu kalau udah saya ketemu tuh, kenapa nih? Hujan. Nggak apa-apa, hujannya dari air dan kita bukan garam.
Kalau garam kan kena air leleh. Nah, kita kan garam ya kan? Aman ya? Cucian aman? Belum nyuci, iya udah sampai sini pagi-pagi. Alhamdulillah. Ada yang lagi kena hujan gini di jalanan loh. Ada yang lagi kena hujan gini di luar rumah. Tapi ibu-ibu lagi kena hujan kayak begini, ada di dalam masjid seindah-indah tempat. Alhamdulillah. Belum lagi bisa dengerin suara saya. Yang ada obat tidurnya ini. Ini tambah ngantuk ya Bu ya. Sampai mana tadi? Baba Zahra. Baba Zahra. Mudah-mudahan kita semuanya bisa niru Baba Zahra. Doa saat hujan mustajab. Silakan angkat tangannya minta hajatmu pada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid lagi nuntut ilmu saat hujan, kumpul semua tuh. Sebab-sebab ijabah doa. Minta sama Allah apa yang jadi hajat-hajat. Mohon Allah yaqdilana jami'al hajat. Silakan sebutkan. أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويعطي كل سائل منا ومنكم سنة ومأمولة على ما يرضي الله ورسوله يفتح لنا فتوح العارفين يختم آجالنا بالحسنى وهو راض أنا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Baba Zahra senyum terus. Ntar kalau kita salaman sama beliau tuh, almarhumah sekarang sudah meninggal ya, berapa tahun yang lalu meninggalnya. Kita kalau salaman sama beliau tuh tangan kita dipegangnya sambil ditanya sama beliau, kaif halish, kaif akhbarish, kaif walidish, kaif walidatish, gitu. Gimana kabar kamu, gimana kabar keluarga kamu, sehat-sehat semua enggak, gimana kabarnya, terus begitu sambil senyum mukanya, kayak enggak ada masalah gitu dalam hidupnya, kayak enggak pernah datang ujian berat gitu dalam hidupnya, kayak dari lahir sampai wafat ya, maksudnya sampai segitu tuanya kayak semuanya baik-baik aja gitu. Padahal Bu, suaminya diculik, sampai sekarang nggak ketahuan di mana kuburnya. Bukan baru suaminya diculik, dari mulai anak-anaknya masih kecil-kecil. Sayyidil Habib Umar bin Hafid masih umur 10 tahun ketika ayahnya diculik. Ibu-ibu sekalian, kayak apa rasanya seorang istri yang punya suami diculik? Diculik Bu, nggak ketahuan masih hidup apa enggak gitu. Kalau misalnya ketahuan udah meninggal dunia, kan seapa-apanya istri bisa bikin tahlil, betul?
tetangga-tetangga mengucapkan bela sungkawa gitu, turut berduka cita, anak pada nangis, saudara-saudari pada menghibur gitu, tapi kan jelas keadaannya. Sementara ini diculik ibu-ibu sekalian sama kaum komunis masa itu yang sedang menjajah Yaman. Sampai sekarang nggak ketahuan di mana kuburnya. Kayak apa rasanya coba. Tapi segitunya, andai kamu lihat senyumnya yang nggak pernah hilang itu. Ini nih. Bukan masalah seberapa besar ujiannya, akan tetapi masalahnya kekuatan hati berupa kesabaran untuk menghadapinya. Sabar. Disitulah letak kuncinya. Ibu, sabar. Kak, sabar. Dek, sabar. Nak, sabar. Udah itu tuh udah mentok nih nasihat Nabi Muhammad SAW buat kita. Juhdul bala qillatus sabri. Puncaknya musibah adalah kurangnya sabar. Nabi lagi mau ngasih tahu kepada kita sekalian, yang sabar. Perempuan lain, Hubabah Nur bintu Alwi, bukan Hubabah Nur Al-Haddar guru kita ya, istri Habib Umar, bukan. Sekarang Hubabah Nur bintu Alwi sudah meninggal dunia teman-teman, almarhumah. Itu juga gitu. Saya pertama kali ngelihat orang itu, beliau ini, yang bukan sembarang beliau nih ya, kata anak zaman sekarang. Beliau bukan sembarang beliau. Saya ketika pandang wajahnya gitu, ini orang senyum mulu ya. Saya lihatin lagi, senyum gitu. Beliau lagi sholat pun juga senyum, kayak enak banget gitu. Kayak lagi senyum bukan di hadapan manusia, tapi kayak lagi senyum di hadapan Allah. Kayak lagi mau bilang makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah, sambil senyum. Lagi zikir juga gitu, pegang tasbih itu senyum. Ya Allah, saya lihatnya merekalah orang-orang yang sudah melampaui dunia, meskipun mereka secara jasad masih ada di dunia. Kayak jasadnya masih ada di bumi, tapi rohnya udah terbang menuju langit. Kayak udah ngelihat semuanya tuh kecil aja. Ibu-ibu sekalian, kalau naik pesawat aja tuh agak terbangan, agak tinggian dikit, kita ngelihat dunia kecil banget ibu ya. Ngelihat bumi kecil banget gitu. Begitu tuh cara pandang para wali yang udah tinggi-tinggi ruhnya, yang sudah tinggi-tinggi nilai mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngelihat dunia tuh udah sangat kecil, makanya mereka bisa tersenyum terhadap apapun. Mereka bisa senyum lihat apapun. Masya Allah, Masya Allah. Satu hari bu, saya lihat beliau dianterin, kita lagi naik kendaraan umum, berhentiin beliau, maksudnya berhenti untuk beliau mau beliau turun ke rumahnya gitu. Bu, rumahnya ada di lantai atas. Beliau itu udah nggak bisa lagi naik ke lantai atas kecuali dengan merangkak. Bayangin. Beliau sudah sepuh, beliau sudah tua, sudah sangat tua. Badan beliau bungkuk, ibu-ibu sekalian. Badan beliau bungkuk. Dan itu beliau naik tangga rumahnya itu dengan merangkak naiknya.
Kalau lihat kondisi itu, kayaknya tuh yang sisa sedikit nih dari kesenangan dunianya. Badan sakit-sakitan, keadaan yang juga tidak mudah bagi beliau. Beliau tinggal seorang diri, sebatang kara di rumah. Urusan-urusan beliau selesaikan sendiri. Segitunya kayak mampu melewati dunia dan mampu tersenyum terhadap segala macam hal dalam kehidupan. Kita nih kurang pinter sabarnya, kurang pinter ikhlasnya, kurang pinter tawadhu sama Allahnya, kurang pinter husnudzon kepada Allah, kurang pinter munajatnya, kurang pinter doanya, kurang pinter ibadahnya, kurang pinter syukurnya. Betul? Karenanya Bu, ibu kalau doain anak-anaknya, jangan doain biar dia nggak dapat ujian, jangan. Ujian itu nggak pernah bahaya buat siapapun, nggak pernah bahaya buat siapapun. Hanya lautan yang penuh dengan ombak badai yang akan melahirkan pelayar-pelayar yang tangguh. Hanya lautan yang penuh dengan ombak badai yang akan melahirkan nelayan-nelayan yang tangguh, pelayar-pelayar yang tangguh. Maka ujian dalam kehidupan nggak apa-apa. Kamu hanya perlu selalu berdoa, afrigh alaina sabra, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, penuhkanlah hati kami dengan kesabaran. Ustazah katanya nggak boleh loh Ustazah doa minta sabar, nanti ujiannya banyak. Pernah dengar begitu? Kamu pikir dunia ini diciptakannya baru apa? Ujianmu itu udah ditetapkan sebelum kamu ada di atas muka bumi ini. Ujian kita ini sudah ditetapkan Allah dari sebelum kamu ada di atas muka bumi ini. Orang tuamu meninggal dunianya kapan? Saudara-saudarimu, apa aja sakit yang kamu alami dalam hidup, apa aja kekecewaan yang kamu rasakan dalam hidup, semuanya udah ditetapkan bahkan dari sebelum kamu ada di atas muka bumi ini. Rezekimu udah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebelum kamu lahir. Nggak ada yang baru. Skenarionya, skripnya, tulisan hidup kamu itu, termasuk hari ini kamu ada di sini, di soft yang keberapa tempatnya, itu semuanya udah ada catatannya, Bu, Kak, Dek, Nak. Ada yang tadi malam merencanakan hadir tapi pagi ini nggak ada di sini, ada. Yang sebenarnya dari kemarinan tuh nggak ada niatan buat hadir, sampai tadi malam juga nggak ada niatan buat hadir. Tahu-tahu pagi-pagi diajakin temennya jalan, akhirnya ada di sini. Ada. Kenapa gitu? Sebab skrip kehidupanmu, naskah kehidupanmu, tulisan nasibmu sudah selesai ditulis Allah. Nggak ada yang baru. Jadi jangan takut, Ustazah nanti kalau saya minta sabar ujiannya tambah banyak. Enggak gitu. Musibahmu itu udah ada catatannya. Yang belum ada adalah kemampuanmu menghadapinya. Hatimu kayak apa rasanya? Ini yang dihisab Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang dihisab Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian saya muliakan, kamu duduk di tempat ini nih udah ada catatannya semuanya. Udah ada catatannya. Sebelahan sama siapa? Udah ada catatannya. Ya ampun. Sial banget dah saya. Sebelahan sama emak-emak badannya gede lagi. Mana dia duduknya sempit lagi. Setengah berat badannya senderin ke saya. Itu udah ada catatannya semuanya tuh Bu, udah ada catatannya. Yang kamu harus lakukan hanyalah rasa hati kamu tuh kayak gimana. Itu yang akan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jauh lebih baik untuk minta senjata sama Allah, kan ujiannya udah pasti. Senjatanya adalah sabar. Senjatanya adalah sabar. Saya udah lihat segala macam ujian dan lihat juga orang ngadepin ujian tersebut gimana. Yang milih ini, milih itu, milih ini, milih itu, udah saya lihat hasil-hasilnya kayak gimana, saya udah lihat. Ayo ya, kita coba ini. Istri yang suaminya tertarik hati dengan perempuan lain. Ujian apa bukan? Berat apa ringan? Oke. Saya udah lihat nih, udah lihat. Istri yang suaminya tertarik hati dengan perempuan lain. Ini saya udah lihat macam-macam reaksi perempuan ketika menghadapi ujian ini. Ada yang di ujung kemarahan, nggak sabar, marah, dilabrak perempuannya, yang dia sebut dengan space manusia terbaru ya, keluaran tahun 2000-an gitu kan. Sebenarnya sih nggak baru, dari zaman dulu tuh kayak gitu. Sehingga sekalian dilabrak tuh pelakornya dengan segala macam kisahnya ya. Ada yang dilabrak dipukul, ada yang dilabrak dijambak, ada. Padahal dia pakai kerudung, jadi tarik dulu kerudungnya baru rambutnya dijambak. Ada yang begitu. Ada yang perempuan itu dipukul, ada tampar, ada yang bahkan perempuannya dilemparin duit, ada. Ternyata dilempari orang duit nggak semenyenangkan itu ya. Mungkin dia dulunya tuh pernah doa kali, ya Allah lemparin duit kayak sama saya. Akhirnya bener-bener ada orang lemparin dia duit. So ikut sekalian saya muliakan, ada tuh yang modelnya begitu. Ada juga yang modelannya suaminya yang dia labrak, suaminya yang dia tekenin gitu kan. Biasanya nih paling banyak tekenannya seperti ini nih, kamu pilih antara aku atau dia. Ini yang bersuara merasa nih, pengalaman pribadi kayaknya nih. Ada tuh yang modelannya begitu, banyak yang memilih jalan itu banyak, hingga akhirnya rumah tangganya
berpisah, carut marut, berantakan, belum lagi kalau udah ada anak banyak, aduh udah deh, rusak semuanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada juga yang lain jalannya. Oh, dia bisa begitu. Emang dia kira dia doang yang bisa begitu. Dia lihat suaminya berpaling hati, dia pun juga memalingkan hatinya kepada laki-laki yang lain. Ini nih ya, saya ngelihatnya kayak orang kayak begini nih. Oh, suami saya terjun ke jurang. Emang dia pikir dia doang yang bisa kayak gitu, saya juga. Kayak gitu tuh. Suami saya kejebur sumur, ih enak banget, saya juga bisa. Aneh, iri kok sama kejatuhan. Orang jatuh tuh dikasihanin, bukan malah diiriin. Betul katanya. Ada yang begitu. Ada juga yang kayak gini nih. Kayak apa sih ceweknya? Ini kayaknya semuanya udah pernah dicobain apa gimana nih? Kalau dia lihat ceweknya, ih, cakep ternyata. Baiklah kalau gitu, saya akan upgrade diri saya. Nggak ketahuan berapa lama pergi, pulang-pulang dari Thailand. Pulang-pulang dari Korea, hidungnya ganti, bibirnya ditambahin. Masya Allah, Masya Allah. Jangankan suaminya, dia sendiri juga lihat mukanya kayak nggak kenal. Ada yang begitu? Di sini sih enggak nih, saya liatin. Pada asli-asli mukanya. Nggak tahu tuh, nggak tertarik begitu atau emang nggak ada duitnya. Jangan ya Mbak ya, jangan ya Kak Dek ya, jangan ya. Kita hamba Allah, kita hamba Allah. Udah nggak apa-apa, minum jamu anti tua aja. Teman-teman sekalian saya muliakan, yang begitu ada. Dia berusaha buat upgrade dirinya. Jadi dandan kemana-mana, diet abis-abisan. Sebenarnya ya kalau buat diet dalam rangka kesehatan bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau hanya untuk membayarkan dendam, membayarkan kesakitan hati, nggak gitu caranya jalanin hidup. Dunia ini nih bukan selamanya mau kamu tinggalin. Lagi pula urusan muka kamu tuh, ya kalau udah tua mah gitu juga. Mau lari gimana? Udah nggak apa-apa. Saudaraku sekalian saya mulakan, ada tuh yang begitu modelannya. Waduh, dia upgrade abis-abisan. Dan ketika ternyata suaminya tidak kembali meskipun hidungnya sudah baru, ketika suaminya tetap tertarik dengan yang baru, meskipun dia coba untuk memperbaharui dirinya, dia pun sakit hati lebih dalam lagi. Dia pun kecewa hingga berkata, ternyata semua lelaki sama aja. Yang begitu ada. Ada juga yang gini, pas dia lihat cewek itu, ih ternyata segitu doang. Tapi kok suami saya segitunya ya? Jangan-jangan
cari dukun yang lebih jago buat bikin hati suaminya balik kepadanya. Yang begitu banyak yang begitu juga. Ya ampun. Atau nih ya, ini nggak kalah banyaknya nih. Yang tadi itu juga cinta ditolak, dukun bertindak. Banyak tuh. Yang akhirnya ya ampun, udah tambah nggak jelas hidupnya. Tambah nggak jelas hidupnya. Dia akhirnya harus begini, harus begitu, harus mengorbankan ini, mengorbankan itu, ikutan jalannya setan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau sudah sampai dia meyakini ada kekuatan lain membolak-balikan hati selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala, iman tercerabut dari dalam hatinya. Iman tercerabut dari dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Udahlah kehilangan suami, kehilangan iman pula. Padahal iman adalah setinggi-tinggi hal yang dimiliki seorang hamba. Sehingga sekalian saya muliakan, ada lagi nih yang gini nih modelannya. Suami berpaling hati. Dia operasi plastik enggak, kedukun enggak, dia ngedamprat enggak juga, nggak berani gitu. Dia minta cerai sama suaminya gitu, untuk dia milih, suaminya pilih dia apa perempuan itu, dia juga nggak berani gitu karena nafkahnya dia tuh tergantung sama suaminya. Tapi dia merasa saya adalah perempuan paling sengsara di atas muka bumi ini. Tak ada lagi yang mau sama saya. Betapa nelangsanya hidup saya. Nggak mandi seminggu, nggak keramasan sebulan, mogok makan berhari-hari, gigi nggak disikat-sikat. Bener kayak kiamat sebelum waktunya, kayak mati sebelum waktunya, sebelum ajalnya gitu. Ada juga yang modelannya kayak begitu. Ntar dilihatin kamu sakit ya, enggak, udah suaranya udah gemeteran gitu kan, kamu makan dong, enggak. Yang bikin salah tuh suami kamu. Ngapain kamu yang jadi nyiksa diri? Yang bikin dosa tuh dia. Ngapain kamu yang sibuk-sibuk menyiksa dirimu itu? Jadi rupanya banyak yang milih jalan ini nih ternyata. Salah itu. Jalannya itu bukan dengan kamu menyiksa dirimu itu. Ini namanya ketidaksabaran. Semua itu yang saya sebutkan tadi sebagai pilihan jalan keluar atas permasalahan disebabkan karena nggak sabar. Seorang istri yang hatinya sedang dia rasa berkhianat dari dirinya, ngedamprat perempuan itu karena dia nggak sabar. Betul begitu? Dia marah-marahin suaminya, dia habis-habisin suaminya, dia ngelabrak perempuan itu, ngelabrak suaminya, sama-sama nggak sabar. Atau yang seperti yang tadi saya ceritakan, suaminya selingkuh, dia pun memilih untuk selingkuh juga, nggak sabar. Nggak sabar. Atau yang kayak tadi, dia milih operasi plastik karena nggak sabar.
Atau dia memilih untuk cinta ditolak dukun bertindak karena nggak sabar? Atau sama juga tuh, memilih untuk yang membenamkan dirinya dalam kesedihan, merasakan dirinya bahwa dia adalah perempuan paling malang, paling menderita, jualan kesedihan. Ntar kalau temennya nengokin, yuk kita jalan, saya nggak punya kekuatan, nggak sabar. Jangan jadi seperti itu. Jadilah wanita yang sabar. Ustazah, jadi sabar nih apa sih Ustazah? Kekuatan hati. Kekuatan hati untuk tetap memilih jalan Allah di saat keadaan memungkinkan untuk tidak melakukannya. Dia tetap memiliki kekuatan hati untuk tetap berada di jalan Allah. Itu namanya sabar. Miliki hal itu, teman-teman. Kekuatan hati menghadapi berbagai macam ujian yang datang dalam kehidupan. Dia tetap memilih Allah. Dia tetap memilih Allah. Dia tetap meyakini bahwa apapun yang terjadi tak bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan dia memilih untuk berada di jalan tersebut. Disitulah yang namanya kesabaran. Ketika ujian semacam itu datang, dia pun sibuk untuk menaikkan mutu hidupnya, bukan menaikkan kecantikan wajahnya ataupun kemolekan tubuhnya, bukan. Ketika ujian semacam itu datang, ia pun menambahkan ibadahnya di waktu malam. Tak dibiarkannya setan membisikinya dengan kemaksiatan ataupun dengan keputusasaan. Tak dibiarkannya setan masuk lewat kemarahan ataupun lewat kesedihan. Dia tahu sesuatu terjadi adalah karena Allah menghendaki. Maka ia pun mulai berpikir hingga ia sampai pada keputusan. Benar seperti yang Ustazah Halimah bilang, ketika hati suami berpaling darimu, itu adalah tali yang Allah ulurkan kepadamu untuk mengembalikanmu kepadanya. Dia paham hati seseorang bisa saja berpaling. Yang semula cinta bisa berubah menjadi benci. Yang semula cinta bisa saja berubah menjadi biasa-biasa saja. Akan tetapi cintanya Allah, itulah cinta yang sejati. Dia merasakan bahwa tatkala hati suami berpaling darinya, itu adalah bisik cinta Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hatinya, seolah-olah Allah hendak berkata, lihatin, dia bisa meninggalkanmu bukan? Sebab hanya aku yang selalu dapat menemanimu. Lihatin, hati suamimu bisa saja berpaling darimu, tapi aku, Allah, tatkala mencintaimu, aku tak akan berpaling darimu. Ketika cinta manusia berpaling, itu adalah cara Allah untuk mengenalkan cintanya yang sejati. Dia pun mengambil itu.
dia pun sibuk memperbaiki hubungan antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, maafkan aku yang selama ini sibuk mencari-cari cinta manusia, hingga cintamu ku kesampingkan begitu saja. Ya Allah, maafkan aku selama ini sibuk mengemis-ngemis cinta seseorang, lupa bahwasanya cintamulah yang sejati, yang seharusnya aku cari dalam kehidupan dengan berbagai macam cara dan upaya. Maafkan hambamu ya Allah, maafkan hambamu ya Allah. Izinkan hambamu ini kembali di jalanmu ya Allah. Izinkan diri ini sibuk mengais-ngais, sibuk mengemis-ngemis, sibuk berharap-harap cinta darimu ya Allah. Ia pun memperbaiki hubungannya dengan sholat. Ia pun memperbaiki hubungannya dengan qiyamul lail. Dia pun sibuk memperbaiki hubungannya dengan istighfar. Dia pun sibuk memperbaiki hubungannya dengan Al-Quran yang sudah mulai berdebu karena terakhir dia baca di saat Ramadan yang lalu. Dia pun sibuk mulai memperbaiki zikir-zikirnya. Dia pun sibuk memperbaiki solawat-solawatnya, sebab dia tahu ada manusia yang begitu menyayanginya. Ada manusia yang dulu di masa hidupnya tiap malam setiap sholatnya mendoakan dirinya, tengadah tangannya memohonkan syafaat baginya. Selama ini dia kurang akrab dengannya, hanya karena terbutakan dengan cintanya kepada suaminya. Dia lupa bahwa selain suaminya ada laki-laki hebat yang akan mengupayakan keselamatan baginya dunia hingga akhirat, bernama Sayyiduna Muhammad